Dari satu tragedi driver ojol yang tewas dilindas rantis Brimob, lahirlah gelombang amarah yang meluas. Makobrimob dikepung, hingga rumah pejabat jadi sasaran. Tragedi Agustus Kelabu mengingatkan kita, ketidakadilan itu berbahaya. Awalnya cuma demo biasa. Rakyat datang ke Senayan, curhat ke wakilnya yang katanya hadir untuk mendengar. Tapi sang wakil malah WFH. Suasana awalnya santuy, orasi bergantian, poster bertebaran, niatnya silaturahmi rakyat dengan wakilnya. Tapi, seperti drama yang kita tahu ujungnya, demo damai itu pelan-pelan ricuh. Gas air mata menari, pentungan berayun, dan di tengah kekacauan itu, tragedi besar meledak. Seorang driver ojol tewas dilindas rantis Brimob. Driver ojol ini bukan siapa-siapa di mata elit, tapi di mata rakyat. Dia simbol orang kecil, kerja keras tiap hari, dan justru dia yang jadi korban. Dan sejak itu amarah publik naik kelas. Massa yang tadinya cuma teriak di depan DPR, langsung berbalik arah. Makobrimob Kuitang dikepung. Polisi yang awalnya dianggap pelindung, seketika berubah status jadi musuh bersama. Dan dari situ, bola salju makin besar. Puncaknya, sweeping rumah-rumah pejabat. Bukan lagi sekadar protes, tapi sudah jadi silaturahmi plus oleh-oleh paksa. Ya, menjara jelas haram dan zolim. Tapi kalau rakyat lapar, sementara di layar HP tiap hari lihat pejabat pesta pora, flexing mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, lama-lama rakyat pun geram. Bandung, Makassar, dan kota-kota lain ikut panas. Perbedaan suku, agama, provinsi, lenyap. Mereka yang biasanya ribut soal pilpres dan pilkada, tiba-tiba kompak bilang, "Lah, ternyata kita sama-sama hidup dari sisa remah yang jatuh dari meja kekuasaan." Data BPS pun bicara. Rasio Gini kita di kisaran 0,38 sampai 0,40. Itu artinya sedikit orang kaya menguasai bagian besar dari ekonomi, sementara banyak masyarakat harus berjuang dengan sisa yang ada. Itu fakta, bukan retorika. Rasulullah sudah mengingatkan, barang siapa kenyang sementara tetangganya lapar, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau ada pejabat yang masih hobi flexing dan dancing, ingatlah, di timeline yang sama ada rakyat bingung mau beli token listrik atau beli beras. Dunia maya jadi panggung paling jujur. Di satu sisi pesta pora, di sisi lain orang ngais receh. Ketimpangan itu ibarat bensin disiram ke bara kecemburuan sosial, dan hasilnya ledakan. Sejarah pun sudah kasih kita pelajaran. Korun ditelan bumi karena sombong. Fir'aun tumbang bukan cuma karena Musa, tapi karena rakyatnya sudah muak. Psikologi masa sederhana. Orang lapar yang dicekik kebutuhan pokok, kalau cuma dikasih pidato demi stabilitas nasional, makin ngamuk. Yang mereka butuh, solusi nyata, bukan jargon kosong. Ulama bilang, negara itu kayak penjaga taman. Kalau adil, rakyat bakal jaga bareng-bareng. Tapi kalau airnya dimonopoli buat kolam renang pribadi pejabat, jangan kaget kalau pagar taman didobrak rame-rame. Jadi, amuk massa ini bukan sekadar rusuh, ini nadziroh, peringatan keras dari langit. Pertanyaannya, apakah para penguasa mau belajar atau tetap pura-pura tuli sambil bilang, ini ulah segelintir provokator, lalu lanjut pamer makan malam di restoran bintang 5? Sejarah jelas, pemimpin bisa dikenang sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai Fir'aun kecil yang tenggelam oleh kesombongannya sendiri. Jika Anda menikmati video kami, jangan lupa untuk like, share, dan simpan untuk ditonton lagi nanti. Pastikan juga untuk follow, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungannya.